Al-Fatih. Kalau amin, semoga segala amal ibadah kita yang senantiasa dilimpahkan rahmat dari Al-Fatih dan dimudahkan dalam segala urusan Al-Fatih. Selalu taufik dan Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah 2 hari ini. Kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, moga-moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Pembina, penasehat, para badal, para pengurus yayasan, pengurus perguruan, singkatnya Bapak-bapak, Ibu para hadirin, jamaah perguruan Naksabandi rahimahullah. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmat Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini adalah dalam satu kelompok atau satu wadah yang namanya Thariqah. Di mana Thariqah ini adalah kita diberikan bimbingan, tunjuk satu jalan. Maka banyak orang-orang yang menempuh suatu jalan Thariqah. Maka kata Thariqah itu adalah turunan daripada jalan yang khusus, ya, jalan yang harus ditempuh untuk lebih kita cepat untuk menuju tujuan kita. Maka dikenal dengan Thariq. Apa itu Thariq? Itu jalan. Syariq itu pun juga tapi jalan umum, ya, jalan yang ditempuh oleh orang yang umum pada umumnya. Makanya orang yang menempuh jalan umum untuk menempuh tujuannya ada kesulitan di situ, ada ada banyak hambatan-hambatannya di situ. Sebabnya orang mengambil jalan Thariq, jalan khusus yang lebih mudah untuk nyampe kepada tujuan. Namun di Thariq itu sendiri tentu harus ada guidance-nya, pembimbingnya, ya, ada ya mursyidnya di situ untuk memperoleh satu jalan yang sesungguhnya, yang sebenar-benar jalan yang ditempuh supaya mereka sampai pada tujuan, pada iqamah. Itulah pentingnya di dalam Thariqah itu memang tidak terlepas, ya, tidak boleh tidak ada seorang porsinya di dalamnya di semua Thariqah. Namun di Thariqah ini berbagai macam metode di situ, cara, yaitu melalui sebuah wiridan, amalan-amalan zikir dan sebagainya. Namun mereka dengan bertujuan bagaimana mereka sampai kepada tujuan itu, kepada Allah Subhanahu. Namun kita melihat dari beberapa cara yang ada, ya. Namun di perguruan ini yang paling, ya, ideal, yang paling nyaman, aman, yang paling mudah, yang paling gampang untuk diikuti, yang paling cepat nyampainya, kan? Karena di situ ada sirnya, di mana yang sirnya khusus di situ, yang di mana akan kita peroleh
Metode syiar itu yang sesuai yang dikehendaki Allah dan Rasul dan dilaksanakan oleh para pendahulu kita. Yang syiar inilah yang kita ditunjukkan ilmunya, ya, ditunjukkan cara bermusyahadah kepada Allah, ditunjukkan cara kita untuk fokus kepada Allah, cara untuk ingat kepada Allah yang sebenar-benar ini. Tidak lagi kita melalui akal, melalui pikiran, melalui lisan, melalui bacaan-bacaan, itu ya, memang adalah merupakan satu metode yang memang bagaimana kita lepaskan semua itu, hanya semata-mata kita ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah inilah yang amat berat, amat sulit, amat spesial sekali. Ya, apapun kita dalam beribadah tanpa ada ingat kepada Allah itu akan menjadi sia-sia ibadah. Itu sebabnya orang berjuang itu bagaimana melepas ya yang lainnya, melupakan yang lain, hanya semata-mata ingat kepada Allah. Nah, metode ingat kepada Allah ini kita telah ditunjukkan. Ingatlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan. Ini yang luar biasa. Ini itulah jalan yang lurus, jalan yang mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Sehingga jalan yang kita tempuh ini jalan yang dirahmati. Itulah sebabnya kalau kita syiar itu kita oleh kenikmatan di dalamnya, oleh keluasan, ketenangan yang luar biasa, dan itu akan terbawa di alam bawah sadar kita, di alam ruh kita, alam barzah kita sampai alam akhir. Memang harus kita temui itu. Kalau tidak akan menjadi kebahayaan. Barang siapa yang tidak menemuinya maka kita akan dikatakan orang yang awam atau orang yang buta, orang jahiliyah, ya. Jahiliyah adalah orang yang tidak menemukan caranya, jalannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya kita memberi bimbingan untuk itu dalam metode satu ilmu zikir, ilmu petunjuk zikir, ya. Nah, ini yang kita terapkan dalam kehidupan sehari. Inilah yang kita amalkan. Nah, ini kita terus dawamkan itu, istiqomahkan sampai akhir hayat kita. Jangan sampai itu hilang, sampai kita lupakan, kita tinggalkan dan sebagainya. Nah, kalau itu kita tinggal sama artinya kita meninggalkan Allah. Ya. Kalau Allah kita tinggalkan maka kita mau kemana lagi kan? Nah, kita tidak akan memperoleh kerahmatan, keredaan dan semuanya kan. Bahwa semua itu berharap untuk memperoleh rahmat Allah. Tapi lupa dia bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia tinggalkan, dia disibukkan oleh bacaan-bacaan, amalan-amalan yang lain. Ya. Nah, itu dianggap bahwa bacaan-bacaan itu jalannya mereka untuk mendapatkan rahmat. Bahwa bacaan itu harus kita renungkan, menghayati apa mana yang tersirat di balik yang tersurat itu yang sesungguhnya. Padahal Allah memerintahkan kepada kita uskur rabbaka binafsika tadarruk. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri. Disitulah metode untuk ingat Allah di dalam kalbu kita seperti apa. Dan inilah yang mereka tidak temukan. Nah, itulah yang kita temukan, yang kita peroleh melalui wadah perguruan tertentu. Sampai melalui petunjuk yang ditunjukkan oleh guru mursyidah. Man yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida waliyan mursyidah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka dialah yang dapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka dialah tidak memiliki guru mursyid, seorang yang menunjukkan tentang ilmu zikir atau ilmu syahadat. Dan inilah yang patut kita syukuri bahwa kita telah menemukan dan tinggal kita imani, amalkan dan istiqomah. Aman kita. Dan inilah jalan kita menuju liqa'ah, jalan cepat, jalan yang memberikan jaminan kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jangan kita lalaikan, jangan kita lupakan, jangan kita terhalangi oleh hal yang lain. Kita tinggal ikuti sesuai dengan yang kita tunjukkan. Jangan kita kurangi, jangan kita lebihkan. Ya, simpel saja sebenarnya. Itulah yang dikatakan bahwa la akraha fiddin. Tidak ada kesusahan, kesulitan di dalam kita
beragama. Itulah agama lurus, agama yang murni, yang puritan, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan kita untuk menemuinya. Sehingga kita menjalankan ilmu ini melalui sholat, kita menjalankan ilmu ini melalui zikir, kita menjalankan ilmu ini melalui tafakur, semua itulah syariatnya dia. Ya. Nah, jadi menjalankan syariat itu tanpa hakikat akan menjadi sia-sia. Tapi ketika kita sudah menemukan ilmunya hakikat tanpa kita jalankan syariatnya, maka batallah hukum. Maka kita harus kerjakan dua-duanya. Dalam salawat kita sebut syariat Nabi, kaifiat Nabi Muhammad. Moga-moga amal ibadah kita yang telah kita jalankan melalui syariat dan hakikat sehingga kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu. Demikian penyampaian yang singkat, mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.